Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berikut ini adalah 15 penemu Islam yang belum banyak diketahui oleh umat Islam. Yang pertama adalah Al-Zahrawi, sang dokter bedah penemu operasi pertama kali. Al-Zahrawi adalah dokter bedah yang merancang bagi peralatan bedah pada sekitar abad 10 Masehi. Hasil temuannya ini masih digunakan hanya dengan sedikit perubahan. Yang kedua adalah Fatimah Al-Fitri, ibu pendiri Universitas. Universitas pertama di dunia didirikan oleh Fatimah Al-Fitri, seorang muslimah pada sekitar tahun 859 Masehi. Fatimah Al-Fitri yang membuat universitas modern pertama di dunia. Universitas itu ada di kompleks Masjid Al-Qawariyyin di Fez, Maroko. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu Abbas bin Firnas, sang penebang pertama kali. Bila kita ditanya siapakah manusia pertama yang berhasil terbang, kebanyakan akan menjawab Wright bersaudara. Namun, lebih dari 1000 tahun lalu, sebelum Wright bersaudara menciptakan pesawat, Abbas bin Firnas sudah berhasil terbang di udara. Abbas bin Firnaslah tokoh muslim penerbang pertama di dunia. Yang keempat, sahabat semua, yaitu Al-Jazari, sang insinyur mesin pembuat jam gajah. Karya besarnya adalah jam gajah yang bisa mengukur waktu dengan akurat. Ia mempelajari bagaimana air yang mengalir bisa digunakan untuk menggerakkan jam dengan akurasi yang cukup tinggi. Yang kelima, yaitu Ibnu Sina, bapak kedokteran. Ibnu Sina mampu melakukan berbagai operasi bagi orang yang sakit. Salah satu yang terkenal adalah operasi tulang. Padahal ia hidup di abad ke-11 saat teknologi belum semaju sekarang. Dan yang keenam, sobat sekalian, adalah Ibnu Al-Haytham, bapak optik dan kamera. Pernahkah kita bertanya, bagaimana kita bisa melihat? Bagaimanakah Allah membuat mata kita bisa bekerja? Pertanyaan ini yang berhasil dijawab oleh Ibnu Al-Haytham. Hasil penelitiannya ini yang menjadi dasar kerja kamera yang ada di ponsel kita saat ini. Dan penemu Islam yang mengubah dunia yang ketujuh adalah Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia. Ibnu Battuta hidup pada abad ke-14 pada usianya yang baru 21 tahun. Ibnu Battuta berkelana selama 29 tahun. Ia telah mengunjungi 44 negara, mulai dari Afrika, Mesir, Suriah, Persia, Teluk Arab, Anatolia, Turkistan, Afghanistan, India, Maladewa, Sri Lanka, Bengal, Sumatera, Tiongkok, Sardinia, dan Spanyol. Dan yang kedelapan adalah yaitu Jabir Ibnu Hayyan, bapak distilasi atau penyulingan. Inilah dia bapak distilasi, Jabir Ibnu Hayyan. Sudah sejak abad ke-8, ia menyempurnakan proses pembuatan parfum. Dan yang kesembilan adalah Sinan, sang arsitek. Seorang arsitek muslim besar, abad ke-16 adalah Sinan. Sinan ini bernama lengkap Koca Mimar Sinan. Ia berasal dari keluarga Kristen Ortodok Yunani, namun mendapat hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya yang ke-10 yaitu Laksamana Cheng Ho, pelaut pembawa pesan kedamaian. Laksamana Cheng Ho ini sangat terkenal di Indonesia. Ia datang ke Nusantara dan 37 negara lainnya membawa pesan perdamaian. Yang ke-11 adalah Al-Khawarizmi, bapak Al-Jabar. Kata Al-Jabar berasal dari judul risalah terkenal matematika abad ke-9 yang terkenal dengan kitab Al-Jabar wal Mugobalah, yang diterjemahkan secara bebas sebagai kitab penalaran dan penyeimbangan. Sahabat sekalian, penemu muslim yang ke-12 yang dapat mengubah dunia adalah Al-Jazari, bapak engkol dan sepeda. Banyak dasar-dasar otomatisasi modern pertama kali digunakan di dunia muslim, termasuk sistem batang impor yang revolusioner. Yang ke-13 adalah Ahmad Ibnu Tulun, bapak rumah sakit. Pusat medis pertama kali adalah Rumah Sakit Ahmad Ibnu Tulun yang didirikan pada tahun 872 Masehi di Kairo. Dan yang ke-14 sobat, semua orang muslimlah yang pertama kali mengkonsumsi kopi. Kopi pertama kali diseduh di Yaman sekitar abad ke-9 Masehi. Di masa-masa awal kopi membantu para sufi untuk terjaga selama larut malam dalam pengabdiannya.
Dan yang terakhir adalah sikat gigi. Ternyata Nabi Muhammadlah yang mempopulerkan penggunaan sikat gigi pertama kali sekitar abad ke-6 Masehi menggunakan ranting dari pohon siwa. Beliau membersihkan giginya dan menyegarkan nafasnya. Demikianlah video ini saya buat sahabat. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.